Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM D1A118251 dalam mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi kelas A2. Materi yang saya sampaikan sekarang adalah tentang kedudukan hukum atau legal standing pemohon dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Dalam praktik ketatanegaraan modern, telah dikenal prinsip pengujian konstitusional sebagai pengejawantahan dari negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Pada umumnya, mekanisme pengujian hukum ini diterima sebagai cara negara hukum modern mengendalikan dan mengimbangi atau check and balance kecenderungan kekuasaan yang ada di genggaman para pejabat pemerintah untuk menjadi sewenang-wenang. Pengujian undang-undang terhadap konstitusi di Indonesia dilakukan oleh suatu lembaga negara tersendiri, yakni Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Di samping Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan menguji ini merupakan kewenangan utama yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Pemohon selanjutnya wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya. Sehingga untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi, pemohon harus dengan jelas mengkualifikasikan dirinya apakah bertindak sebagai perorangan, warga negara Indonesia, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, sebagai badan hukum publik atau privat, atau sebagai lembaga negara. Selanjutnya, menunjukkan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan akibat keberlakuan undang-undang. Jika kedua hal di atas dapat dipenuhi, maka permohonan untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima. Dari beberapa konsep mengenai legal standing, maka diketahui bahwa syarat mutlak untuk dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi yaitu yang pertama, adanya kerugian dari pemohon yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang. Yang kedua, adanya kepentingan nyata yang dilindungi oleh hukum. Adanya kepentingan hukum saja sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha negara tidak dapat dijadikan dasar. Dalam hukum acara perdata dikenal adagium point de interest point de action, atau yaitu apabila ada kepentingan hukum boleh mengajukan gugatan. Yang ketiga, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya suatu undang-undang. Artinya, dengan berlakunya suatu undang-undang maka menimbulkan kerugian bagi pemohon. Yang keempat, dengan diberikannya putusan, diharapkan kerugian dapat dihindarkan atau dipulihkan, sehingga dibatalkannya suatu undang-undang atau pasal dalam undang-undang atau ayat dalam undang-undang dapat berakibat bahwa kerugian dapat dihindarkan atau dipulihkan. Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan di atas berarti memiliki legal standing untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, legal standing ini menjadikan pemohon sebagai subjek hukum yang sah untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Kelembaga Negara ini. Persyaratan legal standing mencakup syarat formal sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang dan syarat material, yakni adanya kerugian konstitusional akibat keberlakuan undang-undang yang bersangkutan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.